Hotel tempat nginap Jungkook BTS saat di Qatar jadi sorotan netizen nih karena dianggap mirip istana. Bergaya Timur Tengah dan nuansa putih megah dan menghadap pantai Qatar Cultural Village. Bukan rahasia lagi, kalau banyak bangunan megah di Qatar, soalnya negara kecil ini sudah menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Chef dunia seperti Wolfgang Puck dan Gordon Ramsay bahkan membangun restorannya di sini. Iya, soalnya gaya hidup para sultan di sana emang bikin geleng-geleng kepala sih. Berkat Piala Dunia 2022, mata dunia tambah menjadi semakin melek melihat Qatar. Luas wilayah negara ini cuma 11.500 km persegi saja. Agak gede dikit dari Provinsi Banten ya. Tapi negara berpenduduk kurang dari 3 juta jiwa ini memiliki pendapatan per kapita yang cukup tinggi, yaitu 61.276 US dollar. Jauh lebih besar dibanding negara-negara di Eropa, bahkan 14 kali lipat dari Indonesia, yang cuma 4.349 US dollar. Nah, minyaklah yang membuat keluarga Al Thani dinasti penguasa di Qatar sejak pertengahan abad ke-19, yang dulunya nggak kaya-kaya amat, kini bisa hidup super mewah. Bahkan, saat ini keluarga besar kerajaan Al Thani memegang investasi properti di seluruh dunia, termasuk nih, gedung pencakar langit The Shard dan Department Store Harrods di London, lalu Olympic Village di Tokyo, hingga Empire State Building di New York. Gak cuma itu, para bangsawan Qatar yang jumlahnya sekitar 8.000 orang ini juga memiliki investasi di Barclays Bank, British Airways, serta perusahaan mobil Volkswagen. Total kekayaannya 335 miliar US dollar atau sekitar 5,2 kuadriliun rupiah. Gila gak tuh? Padahal, awalnya Qatar itu cuma berfokus pada perikanan dan mutiara. Tapi karena kalah dari Jepang, industri mutiara Qatar kolaps di tahun 1920-an dan 1930-an. Barulah pada tahun 1940, minyak bumi ditemukan di lapangan Dukhan dan diperkirakan cadangan minyaknya mencapai 15 miliar barel. Jadi gak heran kalau istana kerajaan mereka bisa semewah dan segede ini di Doha. Bahkan untuk interiornya aja, mereka sanggup mendatangkan para ahli desain dari Italia langsung. Sebagai keluarga yang memiliki properti mewah terbanyak di Inggris, jadi gak mengherankan pula jika Raja Qatar membangun istananya di Inggris dengan membeli 3 rumah yang dijadikan satu di kawasan elit London, Regent Park. Ini menjadi rumah pertama di Inggris yang harganya mencapai 200 juta euro atau sekitar 3,8 triliun rupiah. Rumah termahal di London tahun 2013 ini seluas 3.000 persegi dan 13 kamar tidur, dilengkapi dengan spa, kolam air panas, salon kecantikan, ruang pijat, ruang gym, ruang penyimpanan anggur, ruang khusus merokok, serta pencahayaan canggih. Hui. Sejak 2013, kerajaan Qatar dipimpin oleh Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, pemimpin termuda di dunia di usia 37 tahun. Ia dinobatkan sebagai tokoh muslim paling berpengaruh di dunia. Tamim dikenal berupaya keras untuk mendongkrak status Qatar di dunia internasional melalui Asian Games 2006 hingga Piala Dunia FIFA 2022. Ia memiliki 3 orang istri dan 13 anak. Istri pertama Jawaher bin Hamad bin Suhaim Al Thani, Sheikha Mosa bin Nasser Al Misnad, lalu ada Nura bin Hatal Al Dosari. Ketiganya cukup jarang tampil di publik, namun baru-baru ini sang istri pertama terlihat tampil dengan balutan pakaian mewah saat melakukan kunjungan negara ke Spanyol. Menggunakan mantel Chanel dan tas Hermes, Sheikha Jawaher tampil sangat elegan. Dan banyak yang tak kalah menarik perhatian saat pembukaan Piala Dunia adalah Sheikha Moza, karena selalu tampil elegan, stylish dengan turban khasnya. Dan siapa sangka ibu negara Qatar ini adalah pecinta brand ternama dunia, karena memang ia adalah salah satu wanita muslim terkaya di dunia. Tamim memiliki saudara bernama Khalifah bin Hamad. Pangeran Qatar ini seringkali menjadi sorotan. Selain ganteng, gaya hidupnya juga glamor dan sering berpesta dengan keluarga Kardashian. Dia memang pernah kuliah dan tinggal di Amerika Serikat, dan kerap terlihat menggunakan supercar dan menginap di hotel-hotel mewah. Bahkan dilaporkan, ia pernah liburan ke Las Vegas dan menghabiskan uang hingga 4,4 miliar rupiah hanya dalam 1 minggu. Plus, nggak kalah menghebohkan, karena ia pernah diberitakan menyogok universitas untuk meraih gelar sarjananya. Gila bener.
Hingga kini ia sering liburan menggunakan kapal pesiarnya yang bernama Qatar Yacht. Jauh berbeda dengan kakaknya Jassim bin Hamad yang bahkan sebenarnya adalah putra mahkota, namun menolak menjadi emir Qatar dan memberikan kesempatan untuk adiknya Tamim sebagai pewaris tahta. Sepertinya Jassim tidak begitu tergoda ya dengan harta dan tahta. Dia lebih tertarik mengurusi Qatar National Cancer Society, sekolah olahraga Aspire Academy, dan kini menjadi dewan pengawas di Qatar Foundation. Terus, bangsawan yang gak kalah berpengaruh di Qatar ada Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, mantan Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar. Ia dijuluki pembawa perdamaian. Dari majalah Forbes, Hamad diketahui memiliki kekayaan 1,2 miliar US dollar atau 18,8 triliun rupiah yang berasal dari investasi saham Deutsche Bank di Jerman. Saking kayanya doi pernah menarik perhatian media karena skandal sumbangan uang tunai dalam koper yang diberikan kepada Pangeran Charles, pewaris tahta kerajaan Inggris. Setelah itu ia diberi julukan pria yang membeli London. Ia juga diketahui menggunakan perusahaan lepas pantai untuk mengelola kapal pesiar supernya, Al-Mir Cup, yang parkirnya di Mallorca, yang diperkirakan bernilai 4,5 triliun rupiah. Tapi kekayaan Hamad belum seberapa dibanding pria terkaya di Qatar saat ini, Faisal bin Qasim Al Thani. Kekayaannya mencapai 1,9 miliar US dollar atau setara 29,8 triliun rupiah dari bisnis perhotelan. Miliarder 74 tahun ini adalah direktur salah satu perusahaan terbesar di Qatar, Al Faisal Holding, yang menginduksi 20 hotel mewah di seluruh dunia, termasuk W Hotel di London dan St. Regis di Amerika Serikat. Dulunya, Faisal bin Qasim belajar merintis usaha dengan menjual suku cadang mobil di Doha sejak usia 16 tahun. Kemudian menjadi distributor tunggal ban Bridgestone pada tahun 1960-an. Karena merintis karir dari nol, mungkin itu pula yang membuat konglomerat ini lebih fokus mempromosikan sejarah dan budaya Qatar daripada berfoya-foya. Ia lebih memilih membangun situs warisan bernama Museum Sheikh Faisal bin Qasim Al Thani agar membangkitkan kembali minat dan apresiasi publik terhadap budaya lokal Qatar. Nah, ada juga nih anak pengusaha kaya Qatar yang mendadak viral karena kegemarannya mengoleksi mobil mewah bahkan dianggap kecanduan. Ia memiliki Bentley Continental GT, Mercedes-Benz SLS AMG, Ferrari 458 Italia, serta Rolls-Royce Ghost yang dibanderol harganya amat menggiurkan, yaitu 270.000 US dollar atau sekitar 4,2 miliar rupiah. Ia bahkan mengorganisir komunitas supercar untuk menampilkan berbagai mobil mewah untuk para penggemar supercar sejak tahun 2012. Dan ternyata, hobi ini cukup diminati oleh sesama sultan di Qatar.